Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Eko Heri Susanto. Oke, kali ini saya akan menyampaikan struktur kurikulum di kampus kami, program studi rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Nah, filosofi struktur kurikulum di kampus kami adalah mundur selangkah untuk berlari 1000 langkah. Maksudnya gini, berlari itu adalah kita mengejar teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, sekarang coba kita cek ya, data lowongan pekerjaan itu bagaimana gitu ya. Ini saya ngambil datanya dari glints.com. Nah, di glints.com ternyata jumlah lowongan kerja itu yang terbesar adalah software engineering gitu ya, dengan jumlah 2423 lowongan. Itu data sementara ya. Nah, di software engineering itu tentunya ada banyak sekali lowongan, mulai dari full stack developer, back end developer, front end, mobile, data scientist, scrum master, product owner, dan lain sebagainya. Nah, makanya untuk mengejar teknologi yang dibutuhkan di sini, kita harus berlari gitu ya, atau belajar panjang 1000 langkah. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan ini bisa teknologinya terkejar gitu. Nah, di dunia software engineering tentu kita akan banyak bergelut dengan bahasa pemrograman. Nanti ada framework, kemudian ada database engine atau mesin database ya, kemudian ada manajemen proyek gitu, manajemen proyek perangkat lunak. Oke, nah dari hal-hal ini coba kita lihat datanya, statistiknya. Ini teknologinya, trennya gimana. Untuk itu saya mengambil survei yang dilakukan oleh Stack Overflow tahun 2021 ya, mengenai teknologi terpopuler. Nah, linknya bisa Anda lihat di sini, insight.stackoverflow.com ini ya. Nah, ini berdasarkan survei untuk bahasa pemrograman itu yang terpopuler adalah JavaScript dengan persentase 64,9%. Kemudian diikuti HTML, kemudian di bawahnya ada Python, ada SQL, Java, dan lain sebagainya. Oke, itu baru bahasa pemrograman. Nah, kemudian untuk framework yang paling populer adalah React.js, diikuti jQuery, kemudian Express.js, Angular, Vue, dan lain sebagainya. Kemudian untuk database, mesin database terpopuler ya, paling atas masih dipegang oleh MySQL 50,18%, diikuti oleh PostgreSQL, SQLite, MongoDB, SQL Server, dan lain sebagainya. Nah, itu tren teknologi terpopuler saat ini ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita belajar ini dan kita bisa mengikuti tren teknologi di luar sana, berapa sih gaji software engineering itu? Nah, ini lagi-lagi datanya saya ambil di Glints ya. Nah, ini kalau kita cari gajinya itu, contohnya full stack developer, ini full remote ya. Artinya full remote ini kantornya, perusahaannya ada di Jakarta, cuman karyawannya itu bisa bekerja di rumahnya masing-masing, bekerja jarak jauh gitu. Kalau misalkan programnya di Banyuwangi, ya bisa dikerjakan di Banyuwangi gitu, sementara nanti kantornya itu ada di Jakarta gitu. Nah, ini kisaran gajinya untuk pengalaman 1-3 tahun itu sekitar 6-9 juta. Itu yang full stack ya. Yang front end antara 5-8 juta per bulan ya.
mencapai gaji seperti ini, ya kita harus menguasai teknologinya, kan gitu toh. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mensinkronkan kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan di dunia kerja. Ini sangat terkait dengan teknologi tentunya. Baik, untuk itu filosofinya adalah kita akan mengajarkan konsep dasarnya dulu, lalu kita arahkan ke teknologi terkini. Gitu ya konsepnya ya. Nah, sekarang coba kita evaluasi bagaimana sih perkembangan teknologi web itu. Karena kan mayoritas sekarang teknologi yang digunakan itu atau yang dibutuhkan itu web sama mobile ya. Oke. Perkembangan web itu gini. Awal mulanya itu muncul sebuah protokol atau sebuah aturan yang namanya itu protokol TCP/IP. Itu muncul atau ditemukan tahun 1983 gitu. Nah, dari protokol inilah yang akhirnya mendasari teknologi jaringan internet sampai hari ini kita pakai gitu. Itu awal mulanya. Kemudian untuk web sendiri itu muncul atau ditemukan tahun 1990-an. Terus dikampanyekan sampai sekitar tahun 1994 gitu. Itu dulu ditemukannya itu masih static web gitu ya. Nah, di mana static web ini pastinya prasyaratnya itu ya kita harus paham algoritma dan pemrograman dulu, baru kita bisa membangun aplikasi static web gitu. Kemudian ada juga pendukungnya, desain web, ada HTML, ada cascade style sheet dan sebagainya, itu sebagai pendukung static web gitu. Nah, teknologi berkembang sekitar tahun 1997 muncullah dynamic website, di mana dynamic website ini sudah memanfaatkan mesin database. Contohnya memanfaatkan MySQL, memanfaatkan Postgres dan sebagainya. Itu yang dynamic website. Belum berhenti, sekitar tahun 2002 muncullah konsep yang menyebutkan ini model view controller. Ini framework ya, sudah mengarah ke framework model view controller. Nah, dynamic website-nya sudah mayoritas menggunakan MVC itu. Contohnya adalah framework CodeIgniter ya yang pakai PHP. Itu sekitar tahun 2002. Nah, kemudian sampai MVC ini masih dikategorikan sebagai arsitektur web monolitik atau biasa dikenal dengan istilah web versi 1.0. Gitu. Nah, tentunya ini terus berlanjut ya. Sekitar tahun 2005 muncul konsep baru, yaitu konsep memanfaatkan XML HTTP request atau disingkat XHR gitu ya. Nah, waktu itu teknologinya dicetuskan oleh Rasmus Lerdorf, itu yang menemukan atau yang menuliskan PHP ya. Teknologinya dinamakan AJAX, Asynchronous JavaScript and XML. Nah, bersamaan dengan itu Rasmus juga memperkenalkan Remote Procedure Call atau disingkat RPC. Itu tahun 2005 ya. Nah, dari tahun 2005 ini tidak lama muncullah banyak library JavaScript. Contohnya adalah jQuery yang paling kita kenal sampai hari ini ya, sekitar tahun 2006. Nah, hampir sama dengan itu muncul juga microservice. PHP menyediakan banyak microservice sampai Node.js juga mengeluarkan microservice. Contohnya adalah Express.js. Itu sekitar tahun 2006, booming sekitar segitu. Nah, kemudian muncul juga keilmuan baru namanya data scraping. Data scraping ini biasanya mendukung microservice
berkembang ya. Sekitar tahun 2012 itu muncul framework namanya single page application atau SPA gitu ya, yang banyak dimotori oleh Facebook, Google dan lain sebagainya. Contoh, Facebook mengeluarkan framework React.js ya, kalau Google mengeluarkan AngularJS gitu. Itu tahun 2012. Sementara microservice-nya masih banyak bertahan di situ. Nah, kemudian masih berkembang lagi yang sampai saat ini itu yang terkenal adalah konsepnya server side rendering atau disingkat SSR. Contohnya ada framework Next.js gitu. Nah, hampir sama dengan framework server side rendering ini, muncul juga istilah serverless API, Application Programming Interface gitu. Contohnya ada AWS, ada Firebase dan lain sebagainya. Ini teknologi yang sampai saat ini masih tren gitu. Nah, yang mulai dari XHR sampai server side rendering itu istilahnya adalah front end atau sudah masuk ke web versi 2.0. Sementara mulai dari remote procedure call sampai serverless API itu masuk di cluster backend. Ini juga sama ya, web versi 2 juga. Jadi front end sama back end ini satu rangkaian gitu ya, dimana rangkaian ini mengarah ke web versi 2. Nah, inilah tren teknologi web yang ada sampai saat ini gitu. Nah, sekarang kita evaluasi bagaimana model kurikulum di beberapa kampus ilmu komputer ya. Ada beberapa kampus yang saya riset itu materi yang diajarkan masih di sini. Ada algoritma, ada database, static web, dynamic web, sampai MVC. Itu materi yang diajarkan sampai sekarang ya. Nah, tentu saja ini materinya sudah ketinggalan zaman gitu. Ketinggalan zaman ya. Oke. Ada juga model yang kedua itu beberapa kampus mengajarkan yang ini. Algoritma, database, JavaScript-nya pakai jQuery, sampai single page, pakai React.js gitu ya, sama microservice, pakai PHP. Nah, ini ya lumayan lah agak kekinian. Cuman fundamentalnya itu lemah. Kemudian saya riset lagi, ada kampus juga yang diajarkan itu server side rendering sama serverless. Prasyaratnya ada algoritma sama database. Nah, ini tentu saja kekinian, tetapi konsep fundamentalnya lemah. Ini bisa mahasiswanya kelihatan pintar tapi dasarnya atau fundamentalnya lemah gitu ya. Nah, ini beberapa model kurikulum yang ada di beberapa kampus. Nah, kemudian kami mencoba membuat kurikulum yang ideal. Kami bagi dua, ada kurikulum semester 1 sampai 4 dan nanti dilanjutkan 5 sampai 7 atau 8 gitu. Nah, konsep kurikulum ini kami coba mengikuti perkembangan tren terkini. Kemudian ini saya bagi per semester. Untuk semester 1 nanti kita fokus ke TCP/IP protokol sama pembuatan website statis di mana ada prasyaratnya yaitu algoritma dan pemrograman. Jadi di semester 1 kami mengajarkan algoritma dan pemrograman, ketambahan protokol TCP/IP layer, lalu dilanjutkan ke web. Itu semester 1 ya. Kemudian semester 2, nah kami mengajarkan dynamic website sama MVC, model view controller. Ketambahan juga ada database sebagai pendukungnya. Gitu. Lalu kita lanjutkan semester 3, ini kita sudah mulai mengarah ke front end sama back end. Dimana front end-nya itu nanti kita mulai dari ajak dulu, asynchronous JavaScript and XML, lalu kita lanjutkan jQuery,
kemudian untuk backendnya kita akan mengupas mulai dari remote procedure call sampai REST API, representative state transfer application programming interface ya. Nanti kita coba pakai frameworknya ini Flash punyanya Python gitu ya. Lalu di akhir semester 3 kita singgung sedikit mengenai microservice. Nanti kita belajar sedikit tentang Express.js gitu ya. Nah, baru semester 4 kita ke teknologi terkini. Untuk yang front end berarti kita awali dari single page application. Nanti kita pakai framework React.js, kemudian kita lanjutkan ke server side rendering, nanti kita pakai Next.js gitu. Kita tambah juga aplikasi mobile, nanti kita pakai Flutter gitu. Kemudian untuk yang back end nanti ada microservice di awal semester 4 ya, masih pakai Express.js. Kemudian di akhir semester kita lanjutkan ke serverless API gitu ya. Oke, ini untuk semester 1 sampai 4 ya. Nah, bagaimana dengan semester 5 sampai 7? Nah, semester 5 sampai 7 ini tujuannya adalah kita mau take off ya. Dimana take off ini mahasiswa kita arahkan untuk menuju ke dunia profesional yang sesungguhnya gitu. Nah, untuk mata kuliahnya kita bagi. Ini yang semester 5 kami awali dengan technopreneurship. Tujuannya technopreneurship ini ya riset pasar gitu. Jadi mahasiswa itu bisa melihat kondisi di lapangan itu bagaimana gitu. Nah, kemudian di semester 5 juga ini mahasiswa kami arahkan untuk mulai melakukan desain perangkat lunaknya atau software design. Mulai desain tampilannya, UI UX ya, desain algoritmanya, sampai desain modul-modul yang akan dikerjakan. Nah, tentunya software design ini didasarkan dari hasil riset pasarnya ini. Nah, kemudian mulai semester 6 ini kurikulum kami pecah gitu. Ada kurikulum kampus merdeka dan ada kurikulum reguler. Nah, untuk kampus merdeka nanti konsepnya mahasiswa tinggal mengerjakan atau membangun softwarenya sesuai dengan kebutuhan lapangan tadi, sekaligus deployment, menjalankan atau memasang ke server. Dilanjutkan di semester 7-nya nanti software testing di lingkungan kerja gitu. Entah itu bisa magang, entah itu bisa melalui startup dan lain sebagainya. Itu semester 6-7. Nah, yang kurikulum reguler pada prinsipnya sama. Jadi mahasiswa itu membangun software development ya, sekaligus memasang ke server atau deployment. Itu semester 6. Nah, kemudian di semester 7-nya tinggal softwarenya tadi di tes gitu. Nah, ini konsep kurikulum semester 5 dan 7. Itu ya. Nah, saya kira cukup videonya. Nanti mata kuliahnya kita bahas satu persatu ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih.